Maka kita jadikanlah sebagian sholat kita di rumah. Sholat tahajud malam. Kalau suaminya soleh, dia bangunkan istrinya sholat tahajud. Kalau istrinya solehah, dibangunkannya suaminya. Yang paling baik adalah orang yang membangunkan, baik itu istri maupun suami. Maka inilah yang membuat turun barokah. Malaikat dari langit melihat ke bawah, dia lihat cahaya. Kenapa rumah itu bercahaya? Mereka tahajud. Lalu kemudian besok malam malaikat melihat lagi, rumah itu terang benderang, bercahaya, turun rahmat, turun sakinah. Mereka tahajud. Malam yang ketiga dilihatnya gelap. Kenapa rumah itu tidak bercahaya lagi? Proyek sudah berhasil. Rupanya berhenti tahajud. Kita tidak ingin begitu. Kita ingin rezeki datang tetap ibadah, rezeki sempit tetap ibadah. Karena kedua-duanya adalah ujian. Betapa banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, kesusahan, kemelaratan, kebangkrutan, lulus, tangannya memegang tasbih, berzikir, berselawat. Tapi ketika diuji dengan rezeki banyak, tangannya mulai memegang handphone, tangannya mulai memetik-metik YouTube. Alhamdulillah yang ditengoknya masih Ustadz Abdul Somad Official. Dan rekaman di situ adalah ceramah Ustadz Abdul Somad di Balikpapan bersama para habaib di rumah Bapak Naharuddin. Nahar satu sungai, din agama yang terus mengalir, sungai yang tak putus. Hidup kita ini antara sungai dan sungai. Dari mulai sungai Batanghari sampai ke sungai Nil, sampai ke sungai Efrat, sampailah ke sungai-sungai yang mengalir di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Bersama bersahabat kita di dunia, bertetangga kita di surga, insyaallah. Yang tadi kita baca itu simtud durar. Durar adalah permata-permata yang diikat, dilobangi bagian tengahnya menjadi untayan-untayan yang indah, menjadi rantai, menjadi anting, menjadi gelang. Untayan permata-permata yang cantik dan indah itu bahasa Arabnya disebut dengan simtud durar. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, kalian baca apa? Simtud durar. Apa arti simtud durar itu? Pokoknya dari sejak kami kecil memang udah itu namanya. Simtud durar adalah untayan permata-permata yang disusun oleh Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Mengapa kita memanggil dia Habib? Karena kita cinta kepada kakek datuknya, dan cinta itu mengalir kepada anak cucunya, sampailah kepada para habaib yang ada bersama kita. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada cucu cicit keturunannya itu membuat kita bersama dengan kakek buyut mereka. Ana asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ana asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang dijamin masuk surga, Abu Bakar Siddiq yang disebutkan dalam Al-Qur'an idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berada berdua di dalam gua bersama dengan sahabatnya. Yang dimaksud dengan sahabatnya itu adalah Abu Bakar Siddiq, dijamin masuk surga, mertua Nabi, ayah daripada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata dia? Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan keluarga zuriat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Jadi kalau ada orang membenci zuriat Rasulullah, maka sesungguhnya kalau dia wali, dicabut Allah kewalian daripada hatinya. Ada dua yang menyebabkan kewalian itu tercabut. Yang pertama, membenci zuriat Rasulullah. Yang kedua, kalau bakhil, pelit. Ada wali pelit, dicabut kewaliannya. Wali Allah aja kalau bakhil dicabut kewaliannya, apalagi wali murid. Apalagi kalau cuma sebatas wali kelas. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad ibn Hussein Al-Habsyi. Lalu kemudian kita ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Maka sebelum membaca qasidah-qasidah, untayan syair-syair permata itu, bersihkan dulu mulut kita. Bagaimana mungkin mulut yang menyebutkan binatang haram, caci maki, sumpah serapah, lidah yang menyebutkan aib orang, memakan bangkai saudaranya, menyebut nama yang paling mulia. Tak layak lidah kita menyebut namanya, tak layak lidah kita berdoa kepada Allah.
maka Allah menyuruh kita beristighfar. Enaknya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi Musa dulu bagaimana? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, baru Allah menerima taubat kamu. Jadi Bani Israel dulu kalau mau bertobat, maka dia mesti membunuh dirinya. Caranya cari golok, pedang panjang, baru cari juga teman yang sama-sama berdosa. Cari. Halo, siapa yang berdosa? Mau tobat? Nah, baru ada, ayo kita saling cincang. Saling cincang. 1, 2, 3. Kamu cincang. Takutnya kita mencincang, kawan tidak. Begitu Bani Israel dulu kalau mau bertobat. Tapi Allah ringankan umat ini dengan beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Maka kita pun diajak beristighfar. Astaghfirullahalazim li, ampunkan aku ya Allah. Egois, hanya minta ampun untuk dirinya saja. Wali walidayya, kepada ayah dan ibuku. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, kepada orang yang punya hak terhadap diriku. Siapa itu? Guruku, anakku, keluargaku, yang punya hak wajib terhadap diriku tanpa disebut satu persatu. Maka ampunkan mereka semua ya Allah. Hari ini banyak orang beristighfar tapi istighfarnya egois. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lengkap. Li, aku. Wali walidayya, ayah dan ibuku. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, semua orang yang punya kewajiban, punya hak terhadap diriku tanpa kusebutkan satu persatu. Ada orang-orang yang baik membesarkan anakku, mestinya aku yang memandikannya. Apakah bisa gaji yang kita bayar itu membalas budi baik mereka? Tak bisa. Maka bagaimana cara kita membalasnya? Kita mintakan ampunnya kepada Allah. Lidah kita selama ini kasar kepada dia, kita anggap dia pembantu. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mintakan ampunnya. Guru-guru kita, para habaib kita, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita, yang menunjukkan alif bata kepada kita, pernah kita kirim dia Al-Fatihah, pernah kita mintakan ampunnya kepada Allah. Maka dengan membaca istighfar ini, maka semua yang ada hak pada diri kita, kita sudah mintakan ampunnya kepada Allah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maka semua dapat dengan syarat muslim dan mukmin. Tetangga kita yang tak muslim, mudah. Sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan takut-takuti dia. Aku mau masuk Islam. Masuk Islam itu berat, guys. Dia masuk Islam itu mudah. Kau cukup ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Tapi aku takut sunat. Sekarang sudah ada sunatron. Sunat pagi, akad sore. Langsung pakai celana. Saya mengiklankannya. Ada saudara-saudara kita, bisa dikirim dari Pekanbaru nanti, gratis, se-Indonesia. Baik anak-anak maupun bapak-bapak yang belum sunat, silakan daftar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jadi dia sudah ada alatnya. Dia terkenal di Malaysia orang ini. Tapi dia lama-lama berpikir, masa aku bermanfaat untuk bangsa lain, negaraku masih banyak yang belum sunat. Akhirnya dia pulang, bekerja sama. Pemotongan pertama sebanyak 99 anak yang akan dipotong pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Saya pun masuklah ke dalam ruangan itu mau motong. Pas mau dipotong, anak itu menjerit, lari saya. Nah, jadi ketakutan. Rupanya tak semudah memotong hewan kurban. Istighfar 3 kali. Kenapa diulang 3 kali? Karena Nabi biasanya untuk yang penting-penting itu dia ulang 3 kali. Makanya kita pun selalu mengulang yang penting-penting 3 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir. Tertulis 1 kali di Quran. Kenapa kau ulang 3 kali? Nabi biasa mengulang 3 kali. Enggak boleh, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiba-tiba terdengar Syekh Abdurrahman Sudes membaca ayat, dia ulang 3 kali sambil menangis. Itu
Di dalam Quran tertulis sekali. Kenapa si Abdurrahman sudah boleh 3 kali? Oh, kalau dia boleh. Rupanya kalau dia boleh, kita tak boleh. Inilah pembodohan luar biasa. Setelah itu barulah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ansari Rasulillah wal muhajirina ma'a Rasulillah. Pernah kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW? Belum. Apa yang bisa kita lakukan? Mengirimkan Al-Fatihah. Yang paling bagus segala amal kita kirimkan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan perbuatan baik, maka dia sudah mendapatkan segala perbuatan baik orang yang melakukannya. Tanpa kita kirimkan ke Nabi, automatically sudah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hati kita rasa kurang puas. Kita ni macam orang yang tak pandai berterima kasih. Kita ni macam orang yang bakhil, pelit, kedekut. Maka kita pun mengatakan, untuk Nabi kami, orang yang paling kami sayangi. Beda antara diucapkan dengan tak diucapkan. Walaupun dalam hati kita semua orang tahu. Walaupun dalam hati kita Allah, malaikat tahu, Nabi tahu. Tapi rasa kita, bukan masalah orang lain. Rasa kita kadang ingin apa yang ada dalam hati kita itu kita ceritakan. Makanya banyak sekali ibu-ibu di bawah ragu dia dengan cinta bapak, maka dimintanya bapak mengucapkan. Sampai-sampai apa kata bapak? Kalau kau ragu, maka belahlah dadaku. Kan kau temukan banyak entah apa-apa di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya letak kalam itu di dada. Fuad itu letaknya di sini, sebelah kiri. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lisan lidah alal fuadi dalila, untuk menunjukkan apa yang dalam hati. Dalam dada nih terlalu banyak ingin dikatakan, maka diciptakan Allah lah lisan lidah. Walaupun di antara wali-wali Allah ada yang berjumpa tanpa berkata-kata. Berapa banyak wali Allah jumpa, diam, habis itu pergi. Karena mereka cukup mengenal dengan bahasa hati. Tapi Abdul Somad tidak bisa begitu. Dia harus mengungkapkan apa yang ada dalam kata-katanya. Maka dimintakannya kepada Allah, mudahkanlah lisanku, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Lancarkanlah lisanku ya Allah, supaya aku bisa menyampaikan ini. Berapa lama? Tetap seperti yang lama, 600 ml 60 menit ke depan. Kepada Nabi SAW sudah, kepada sahabat muhajirin yang memberikan rumahnya, memberikan hartanya, memberikan tanahnya, memberikan ontanya, maka disebutkan di sini wa ansari Rasulillah. Datang seorang perempuan, aku tidak kaya macam mereka memberikan tanah, aku tak kaya macam si fulan memberikan onta, aku tak kaya macam si fulan memberikan rumah. Aku hanya bisa memberikan seorang anakku laki-laki umur 10 tahun. Nama perempuan itu Ummu Sulaim. Nama anak laki-laki itu Anas bin Malik. Lihatlah bagaimana peran perempuan saat itu. Tadi pertama saya masuk, saya heran. Ini kenapa perempuan semua? Rupanya laki-laki di atas. Nah, saya dengar suara-suara tadi, saya sangka itu rekaman kaset. Rupanya ada live di atas. Masya Allah, tabarakallah. Habis itu kami pun makan di bawah. Setelah itu barulah naik ke atas, berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi zaman Nabi perempuan tidak disepelekan, perempuan tidak dikerdilkan perannya. Datang perempuan itu berani menghadap Nabi. Aku tak bisa beli apa-apa ya Rasulullah, ini anakku. Didoakan Nabi anak itu, Allahumma aksir amwalahu wa auladahu. Anak ini banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Anak laki-laki itu namanya Anas bin Malik, hartanya paling banyak. Orang lain tanam kurma panennya setahun sekali, kebun dia panen setahun 2 kali. Dan anak-anak dia dihitung, Anas bin Malik sebelum meninggal dunia, dihitung anak cucunya lebih dari 100 orang. Mudah-mudahan bapak ibu anak cucunya 100 orang. Berapa orang istri? Bapak, Berapa orang istri? Itu kita bicarakan di sini. Nanti suara kita sampai ke bawah. Wal muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Suhaib meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan tokonya. Waktu itu Suhaib anak muda datang merantau ke kota Makkah Al-Mukarramah.
lalu kemudian dia bisnis dagang kaya raya, habis itu dia mau pindah datang ke mertuanya. Ya Rasulullah, ya mertuaku, aku mau ikut. Kemana? Aku mau hijrah bersama Muhammad SAW. Dulu kau datang ke sini sebatang kara, tidak ada harta, tak ada anak, silakan kau pindah, tapi anak istrimu tinggal. Datang kata kafir Quraisy musyrik Makkah, kau pergi wahai Suhaib, tinggalkan tokomu yang ada. Ditinggalkan Suhaib semuanya. Dilaporkan ke Nabi SAW. Suhaib rugi ya Rasulullah, anaknya tinggal, istrinya tinggal, tokonya tinggal, hartanya tinggal. 3 kali Nabi berkata, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, karena dia lebih memilih akhirat daripada dunia. Dan kita berterima kasih kepada sahabat-sahabat Nabi itu, kita kirim mereka Al-Fatihah. Wa ansari Rasulullah wal muhajirina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kirim pula kepada ila arwah ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Nabi Muhammad SAW punya anak laki, punya anak perempuan namanya Fatimah Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki lagi namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki lagi namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa. Di ujung namanya disebut Al-Muhajir. Muhajir artinya orang pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke Tarim Hadramaut. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Alhamdulillah sudah banyak handphone yang berbunyi ya Tarim, ya Tarim. Tarim itu di mana? Itulah negeri yang dipilih oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi sudah banyak yang berada. Tamat dari mana? Al-Ahqaf. Tamat dari mana? Darul Mustafa. Tamat dari Palestina, Yordania. Ketika itu Makkah, Madinah hanya kecil saja, disebut dengan Hijaz. Tapi kemudian ada kabar gembira. Apa kata Allah Ta'ala? Inna fatahna laka fatham mubina. Kami bebaskan negeri-negeri itu untuk engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, apapun yang kau mau akan kukasih. Tapi yang baru nampakkan 2 Ustaz ya. Yaman sudah bebas, sudah. Syam sudah bebas, sudah. Bagaimana dengan Rom? Ada orang yang mengatakan Rom itu adalah Turki. Betul? Tak salah? Karena Nabi berkata, la taftahunnal Konstantinia, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih seorang yang berakidah Asy'ari dan seorang yang bertasawuf sufi. Jadi nampaknya Palestina nanti akan dibebaskan juga orang berakidah Asy'ari dan sufi. Karena yang membebaskan Palestina itu dulu adalah seorang Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin juga adalah seorang yang berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i, dan seorang sufi. Kenapa Ustadz bangkit 3-3 ini? Karena yang 3 ini sekarang menjadi serangan. Asy'ari bid'ah, Syafi'i bid'ah bermazhab, dan sufi bid'ah. Orang mengejek, mengapa Imam Ghazali tidak membahas masalah jihad? Kenapa dia sibuk membahas masalah hati? Ketika Palestina sedang dikuasai orang Yahudi, kafir, musyrik, salib, kenapa dia tidak membahas masalah jihad? Orang lupa Salahuddin Al-Ayyubi bangkit semangatnya, hilang takut matinya karena dia khatam membaca kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Ghazali mengkaji tentang masalah hati karena ada yang lebih besar daripada jihad. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil, yaitu perang, menuju jihad yang besar. Kalau sudah hilang rasa takut mati dalam hati, barulah kita bisa membebaskan Palestina yang sedang dijajah oleh Israel la'natullah alaihim ajma'in. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matuhu 'alaika. Allah sempurnakan nikmatnya kepada engkau, wa yahdiyaka siratan mustaqima,
Maka seketika itu ditunjukkan Allah lah jalannya yang lurus. Kita meminta, Nabi sudah mendapatkan. Yang malam kita berkata 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan dia sudah diberi Allah Subhanahu wa taala. Memang dia selalu diberi sebelum meminta. Nabi Musa meminta Rabbis rahli sadri, tapi dia sudah diberi alam nasrah laka sadra. Nabi Musa meminta, sedangkan dia sudah diberi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memanggil Musa ya Musa, Allah memanggil Isa ya Isa, Allah memanggil Yahya ya Yahya. Tapi kepada dia Allah tak pernah memanggil ya Muhammad. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Yasin, Taha. Begitu Allah dalam tanda kutip berakhlak kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yansurakallahu nasran aziza. Allah yang menolong dia dengan pertolongan yang amat sangat kuat. Lalu kemudian ketika datang berita kematiannya, meninggal, datanglah Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal mati, maka ku pancung kepalanya, kata Umar. Seketika itu juga datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada nabi-nabi dan mereka meninggal. Adam meninggal, Nuh meninggal, Lut meninggal, Musa meninggal, Ibrahim meninggal. Afa imma ta, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad? Apakah kalian akan kembali kepada agama yang lama? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, sikit pun Allah tak rugi. Mendengar ayat itu jatuhlah pedang Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ternyata Umar bin Khattab yang hafal Quran, Umar bin Khattab yang menulis wahyu, ketika cinta menyentuh hatinya, orang tercinta meninggalkannya, ayat-ayat itu hilang. Itulah maka kita ulang-ulang ayat ini. Ketika orang yang kita sayangi meninggalkan kita, maka kita ada orang lain yang mengingatkan kita. Hai Ustaz Abdul Somad, engkau yang ceramah dulu, engkau yang membacakan ayat itu, tak ingatkah engkau membacakan wa ma Muhammadun illa rasul? Lalu kemudian sudah datang kepada kamu, siapa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah datang kepada kamu rasul dari jenis kamu sendiri. Dia tidak datang dari kalangan jin, dia bukan dari kalangan malaikat. Min anfusikum, bertulang, berdarah, berkulit, bersumsum, sama macam kamu. Bedanya apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sifat Allah ada pada dirinya, Aziz, Rauf, Rahim. Dalam Asmaul Husna, Ya Aziz, Ya Rauf, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Rauf, Ya Rahim. 3 ayat ini bercerita tentang sifat-sifat Allah. Maka kata Nabi SAW, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku dengan adab yang sempurna. Maka kalau Allah Aziz, Azizun alaikum. Kalau Allah sayang, Raufun. Kalau dia kasih, Rahimun. Nabi SAW tidak mendoakan kawannya. Kalau ada orang mendoakan sahabatnya biasa, tapi yang didoakannya adalah Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. 2 musuh bebuyutan yang sangat jahat di kota Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Nabi berdoa? Allahumma a'izzal islama bi Umarain. Kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Apa yang terjadi? Dipilih Allah Ta'ala Umar bin Khattab, dan Umar bin Hisham mati dalam keadaan kafir. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustaz? Abu Jahal. Jadi kalau ada orang yang mendoakan Abu Jahal, sudah lewat, sudah mati. Doakan saja abu-abu lain yang masih hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW dilempar dengan batu, berdarah telapak kakinya. Apakah ketika datang Malakul Jibal, malaikat penjaga segala bukit, menawarkan, tunjukkan 2 bukit yang paling besar, satu Jabal Abi Qubais, satu lagi Jabal Qu'ayqi'an yang berada di kota Makkah. Kucabut, kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Allahumma akhrij
min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Engkau dan tidak akan mempersekutukan Engkau dengan apapun. Kira-kira apa yang sedang bicara waktu itu? Sifat Rauf dan Rahim dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berkat doa dia, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akhirnya berkat doa itu penduduk Taif sekarang 100% muslim di Saudi Arabia, 110 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Bagi yang tak percaya, ukur dan hitunglah sendiri nanti kalau berangkat ke kota Makkah. Jangan lupa ziarah ke makam Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif. Dan di samping makam Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ada seorang ulama Melayu bernama Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Tapi karena di sana berziarah dilarang karena dianggap nanti akan melakukan bid'ah, takhayul dan khurafat, akhirnya makam Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ditutupi dengan tembok yang tinggi. Tapi kita bisa tahu karena di samping musalla An-Nisa, ziarah ke sana, assalamu alayka ya Abdullah bin Abbas, assalamu alayka ya sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidi Al-Habib Ali Al-Jifri? Kalaulah dianggap makam itu menjadi tempat bid'ah lalu makam dihancurkan, berapa banyak makam-makam wali dihancurkan, makam-makam imam mazhab dihancurkan oleh ISIS karena dianggap tempat bid'ah. Maka bid'ah yang paling besar dilakukan orang di samping Ka'bah. Lalu apakah gara-gara itu lalu Ka'bah akan dihancurkan? Logika berpikir yang keliru. Yang dihancurkan itu bukan tempatnya, yang dihancurkan itu adalah pemahaman orangnya. Yang dihancurkan dengan dakwah, bukan dengan menghancurkan. Karena ada perbuatan bid'ah di makam sahabat dihancurkan. Karena ada perbuatan bid'ah di makam Nabi, lalu kubah hijau mau dihancurkan. Nanti lama-lama karena ada perbuatan bid'ah di samping Ka'bah, Ka'bahnya mau dihancurkan. Orang begitu bangganya mengatakan, saya baru pulang dari ziarah. Kemana? Dari tempat kelahiran Isa. Mereka begitu bangganya berkata, kau pulang dari mana? Dari ziarah ke tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Tiba-tiba tempat kelahiran Nabi mau dihilangkan. Saya khawatir cucu cicit kita akan berkata, Muhammad itu hanya fiksi. Kami tak tahu di mana tempat lahirnya. Kami tak tahu di mana tempat giginya patah. Kami tak tahu. Kenapa? Karena tempat-tempat bersejarahnya dihilangkan. Hanya karena alasan takut perbuatan bid'ah. Padahal yang diperangi itu bukan tempatnya, tapi pemahaman orangnya. Dengan apa? Dengan majelis-majelis ilmu, membacakan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, membacakan maulid. Isi maulid ini adalah sejarah. Isi maulid adalah puji-pujian kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi. Allah tidak mengatakan ya Muhammad. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Maksudnya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Inna arsalnaka syahidan. Kami jadikan engkau utusan sebagai saksi. Ketika sahabat Nabi membaca ayat Al-Quran namanya Abdullah bin Mas'ud, Iqra. Kata Abdullah bin Mas'ud, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan ayat Al-Quran padahal ayat ini diturunkan kepada engkau, aku tak sanggup membacanya di hadapanmu ya Rasulullah. Kata Nabi, Iqra. Lalu dia baca ayat sampai pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'alaihi syahida. Nanti sampai masanya ketika semua umat menghadap Allah Ta'ala, setiap umat itu ada saksinya. Wa ila 'adin akhahum huda. Kaum Ad, Nabi Hud tegak berdiri sebagai saksinya. Wa ila Samuda akhahum Salihah. Nabi Saleh sebagai saksi kaum Samud. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Nabi Syu'aib tegak berdiri sebagai saksi. Dan Sayyidina Maulana Muhammad SAW menjadi saksi untuk seluruh nabi-nabi dan umat-umat semesta alam. Mendengar ayat itu dibacakan, fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi. Lalu kata Nabi, hasbuka, cukuplah wahai Abdullah bin Mas'ud, cukuplah ayat itu kau bacakan, berhentilah. Karena dia membayangkan akan datang menghadap Allah. Dan Nabi kita itulah menjadi saksi. Dan kita adalah umat yang pertama. Amal kita paling pendek, umur kita paling singkat, ibadah kita paling tak ada apa-apanya. Tapi kita lebih dulu masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa berdoa ingin menjadi umat Muhammad. Nabi Isa ingin menjadi umat Muhammad SAW. Datang
Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat, ditarik oleh Nabi Muhammad SAW, disobeknya. Lau kana Musa hiyan, seandainya Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa iyattabi'ani, dia hanya akan ikut aku. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Musa kalau ikut hari ini, dia membawakan sendal terompah kayu, kata Nabi SAW. Maka kita menjadi keberuntungan menjadi umat Muhammad SAW. Begitulah Allah Ta'ala memuliakan dia. Wa mubasyirah, kabar gembira, wa nazira, peringatan. Jadi dakwah ini mubasyirahnya dulu, kabar gembiranya. Kalau datang pelaku dosa bertanya, Ustaz Somad, dosaku banyak, pintu taubat terbuka. Jangan takut-takut dulu, dosaku banyak Ustaz, neraka jahanam tempat kau. Tidak begitu, karena kata Allah, wa mubasyirah. Berapa banyak jamaah mengaku, aku berlimang dosa Pak Ustaz, aku minum khamar, aku mabuk, aku berzina, aku banyak silap salah, makan riba. Tak usah kau sebutkan, kulihat dari tatapan matamu. Tapi pintu Allah maafnya begitu banyak terbuka. Setelah itu barulah nadhira, wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Setelah itu apa kata Allah? Wa basyiril mu'minin, berikan lagi kabar gembira kepada orang-orang beriman, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, akan ada kelebihan keutamaan. Apa keutamaannya? Dosanya diampuni, surga jannatul firdaus menantinya, dan bentuknya mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Syaratnya apa? Walladzina amanu, iman. Cukup hanya iman. Wa amilus salihat, cukup hanya itu saja. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Taurat. Tak cukup. Kami beriman kepada Isa, kami beriman kepada Injil. Tak cukup. Mesti beriman kepada apa? Bima nuzzila ala Muhammad. Siapa yang tak pernah menyebut Muhammad dari lisannya, tak diterima Allah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam pun berdoa menyebut nama Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu disebutnya nama Nabi. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau bagi tahu siapa yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai Adam, kenapa kau sebut nama dia? Dia belum lahir lagi. Karena ketika kau ciptakan aku, nafakhta fihi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, dan kulihat ada namanya di tiang aras bersanding dengan namamu. Itulah mengapa namanya kita sandingkan di dinding rumah, di dinding masjid. Kenapa? Karena di tiang aras pun bersanding nama dia dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu siapa dia, tapi aku yakin tak mungkin namanya bersanding dengan namamu kalau kedudukannya tidak amat sangat mulia. Maka aku minta kepada Engkau ya Allah, ampunkan dosaku berkat kemuliaan dia di samping namamu. Diampunkan Allah dosa Nabi Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah jamaah kenapa Abdus Somad sebelum berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tak ada apa-apanya kalau tidak nempel ke nama dia. Karena kita tidak apa-apanya dan bukan siapa-siapa kalau tidak menyebut namanya. Karena menyebut password itulah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang bersama dengan dia itu sifatnya tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum. Kalau bersama orang beriman kasih sayang. Sekarang beda. Sesama orang beriman tegasnya minta ampun, bersama orang kafir berkasih sayang. Na'udzubillah. Maka ayatnya diulang lagi bolak-balik. Kenapa? Karena manusia sekarang banyak salah pasang, salah resep, salah obat menjadi racun gara-gara salah pasang. Maka ditekankan sekali lagi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a, ruku', sujada, sujud.
Mereka rukuk sujud mau cari apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Jangan beribadah mencari keinginan, tapi carilah ridha Allah. Karena kalau kau beribadah mencari keinginan, yang kau dapatkan hanya keinginan itu saja. Tapi kalau beribadah mencari ridha Allah, kalau Allah sudah ridha, segala yang diinginkannya akan kau dapatkan lebih dari yang kau inginkan. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau beribadah kepada Allah hanya untuk menghasilkan yang kau inginkan, maka keinginan Allah lebih besar daripada yang kau inginkan. Maka beribadahlah mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, Dia akan berikan kepada engkau lebih besar, lebih banyak, lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang terlintas dalam pikiranmu. Maka beribadahlah mencari ridha Allah. Dan malam ini kita beribadah, kita sebut salawat, kita muliakan Dia, kita bersilaturahim, kita muliakan habaib dan ulama. Niat kita tak lain tak bukan adalah supaya Allah ridha dengan kita. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka ada bekas sujud. Saya tengok sebelah Habib tak ada bekas sujud. Katanya bekas sujud itu keningnya hitam Pak Ustaz. Bekas sujud. Ternyata makna bekas sujud artinya di saat sujudlah orang paling semua anggota tubuhnya turun. Kalau berdiri tidak. Di saat sujudlah manusia semua anggota tubuhnya turun. Rambutnya turun kalau gondrong. Ujung kakinya turun, ujung tangannya turun, 7 anggota tubuhnya menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Maka makna athar sujud artinya orangnya tawadhu. Bukan keningnya hitam, sombongnya minta ampun. Bagi yang keningnya sudah hitam, jangan risau. Jangan gara-gara itu lalu beli pemutih. Makan jus bongkoang seminggu. Yang sudah hitam biarkan saja. Tapi memaksa kening supaya hitam itu tak betul. Karena makna min atharis sujud artinya adalah orangnya tawadhu dan rendah hati. Kenapa disebut sujud? Tempat kita beribadah, masjid. Dari kata sujud. Karena kalau kita sudah masuk ke masjid, kita merendahkan diri hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang di Ka'bah. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang di Taman Raudhah. Orang yang paling dekat dengan Allah aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Orang paling dekat Allah ketika dia bersujud. Hebatnya Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah katakan orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika umroh, siapa yang bisa umroh sekarang? Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang bisa haji. Siapa yang bisa haji sekarang? Tapi ada satu ibadah tidak terhalang oleh Covid. Orang yang bisa paling dekat dengan Allah adalah orang yang bersujud. Melelehlah air mata pasien yang sakit pinggang tak bisa sujud. Yang sakit tidak perlu memaksakan diri bersujud, cukup dengan secara zahirnya tak nampak sujud, maka ada solat yang telentang dengan isyarat mata, ada solat, itu semua sudah diajarkan oleh Nabi dalam keadaan darurat. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Begitulah perumpamaan mereka disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman tumbuh keluar tunasnya, kuat batang pokok kayu itu, fastaghlaza fastawa ala suqih, kokoh tegak berdiri, yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Yang menanamnya merasa senang. Oh, tanamanku senang yang sebelumnya batangnya lemah jatuh dipukul angin, hari ini tegak berdiri. Lalu kemudian orang kafir merasa risau, marah dengan kuatnya umat Islam. Tapi Allah menunaikan janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan kita selalu mengatakan 5 kali sehari, innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Ketika Nabi Isa anak Maryam berkata kepada Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki namanya Ya'qub, Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak,
Nabi Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub itu punya nama dua, satu Yakub, satu lagi Israel. Tadi yang ceramah siapa? Abdul Somad? Enggak, yang ceramah Uwas, itu juga orang. Nah, satu namanya Yakub. Yakub punya nama lain Israel. El artinya Tuhan. Isra hamba. Israel hamba Tuhan, hamba Allah. Maka Bani Israel maksudnya adalah anak cucu keturunan Yakub alaihissalam. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka semua Yahudi itu adalah keturunan daripada Israel. Kerajaan mereka dulu satu, nama kerajaannya Israel. Tiba-tiba pecah politik, pecah koalisi. Akhirnya satu menjadi kerajaan Yahudi, satu menjadi kerajaan Israel. Pecah dua setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja yang paling gagah perkasa hebat dalam sejarah mereka adalah Sulaiman. Mereka menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Sleman. Amil salihat. Allah bercerita tentang Nabi Isa, bertanya, ya Bani Israel, wahai seluruh keturunan Israel, keturunan Yakub, inni Rasulullah, aku bukan Tuhan, aku bukan anak Tuhan. Inni Rasulullah, aku Rasul utusan Allah, ilaikum, kepada kamu, hai Bani Israel. Aku utusan Allah untuk kamu, wahai Bani Israel, bukan untuk orang selain kamu. Limited edition. Beda dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang ada dalam Taurat yang sudah disebutkan Musa dulu. Wa mubasysyiran birasulin, aku datang memberikan kabar gembira bahwa nanti setelah aku ini akan datang seorang laki-laki. Mim ba'di, sesudah aku nanti akan datang seorang laki-laki. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Tapi ada yang GR, kepedean. Akulah itu, katanya. Kau siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Kata dia, bukan, yang datang kemarin itu Muhammad. Yang sedang disebutkan di sini Ahmad. Kalau bodoh jangan terlalu. Kalau bodoh, bodoh aja, jangan terlalu. Nanti kalau Mirza Ghulam Ahmad ngaku ini nama dia, nanti kita khawatirnya Nasrullah juga ngaku. Aku juga nabi, kata dia. Mana ayatnya? Ini. Makanya kalau kenalan sama orang itu tanya namanya baik-baik. Banyak orang namanya sekarang banyak, tak sama, tak satu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada dia, malaikat berselawat kepada dia. Apa makna Allah berselawat kepada dia? Allah meridai dia. Apa makna malaikat berselawat kepada dia? Malaikat meminta kepada Allah supaya menurunkan rahmat untuk dia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaih. Sedangkan Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat. Kenapa kalian pelit, bakhil, kedekut, medit, tak mau berselawat? Sallu alaih, berselawatlah kepada dia. Wasallimu taslima, ucapkanlah salam kepada dia. Maka kita pun ramai-ramai mengucapkan salam. Assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya. Zain, perhiasan. Anbiya, para nabi. Kita ni semuanya suka perhiasan. Nabi pun ada perhiasannya. Dia pakai cincin, khatim. Para habaib pakai khatim. Muhammad Rasulullah. Perhiasan di antara para nabi itu adalah Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Atqal atqiya, yang paling takut. Dia sendiri mengatakan, ana atqakum wa ana akhsyakum. Aku orang yang paling takut di antara kamu. Maka disebut dia dengan atqal atqiya. Asfal asfiya, yang paling suci, yang paling bersih di antara yang bersih. Ustaz Somad, anak saya lahir kasih nama. Saya kalau ngasih nama, nama siapa yang mau dikasih? Nama anak Pak Ustaz? Bisa. Saya ngasih nama, bisa nama istri Pak ya. Nama anak, iya. Anaknya kembar Pak Ustaz. Oh bagus. Siapa nama yang cocok Pak Ustaz? Azka Azkia
atqa atqiya. Mantap, so sweet. Dua-duanya adalah gelar Sayyidina Muhammad SAW. Azkal azkiya, yang paling suci, paling bersih di antara yang bersih. Mir Rabbis sama, dari Allah Subhanahu wa taala. Daim bilang qidha, terus menerus tak pernah putus. Ahmad ya habibi, engkaulah Ahmad, kekasihku, orang yang paling kucinta. Taha ya tabibi, engkaulah Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Taha, wahai Nabi Muhammad SAW, tidaklah kuturunkan Al-Quran ini kepada engkau untuk memberatkanmu. Maka Taha penama dia, ya tabibi, engkaulah pelipur lara, penghilang penyakit gundah gulanaku. Ya miski wa tibi, miski harum semerbak kasturi, sudah tercium harumnya 500.000 tahun perjalanan. Begitulah harum semerbak. Wa tibi, ketika tangannya dicium oleh Anas bin Malik, kucium tapak tangan Nabi, atyabu mir rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Itulah maka kita mencium tangan para habaib. Kenapa? Karena Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi, dia rasakan lebih halus dari sutra dan lebih harum daripada semerbak kasturi. Cium tangan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhal, mana dalil? Anas bin Malik mencium tangan Nabi SAW. Iya, tapi dia Nabi. Bagaimana dengan yang bukan Nabi? Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Zaid bin Sabit lebih tua dari Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi meninggal, umur Zaid bin Sabit 20, umur Abdullah bin Abbas 15, beda 15 tahun. Zaid bin Sabit mencium tangan. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid bin Sabit? Karena kau keluarga Rasulullah SAW. Itulah amalan-amalan yang kita lakukan. Ya mahidh zalam, Nabi Muhammad SAW penghapus segala kegelapan. Ketika dia datang maka hilanglah segala yang gelap. Al-musyaffa' fil qiyamah, dialah yang memberikan syafaat karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Alal mudhallal bil ghamamah, dialah yang ditutupi awan, Kemana dia pergi ditutupi awan? Bil ghamamah, awan. Tiba-tiba ini pendeta tidak pernah keluar dari kuil tempel tempat dia beribadah. Tiba-tiba keluar dia dari dalam. Dan dia berkata, hai fulan, bawa anak ini kembali ke Makkah. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Aku khawatir nanti orang Yahudi akan melihat dia dan membunuh dia. Karena mereka menanti-nantikan Rasul terakhir. Mereka menyangka dari kalangan keturunan Ishak. Ternyata bukan dari Ishak, tapi justru keturunan Ismail. Mereka dendam. Mereka akan membunuh ini. Sesuai dengan firman Allah, kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau datang rasul tak sesuai dengan keinginan kamu, hai Bani Israel, kamu akan membunuhnya. Maka kata Nabi SAW, Bahira itu pun bersaksi bahwa ini adalah Nabi. Maka Abu Talib penasaran, kamu tahu dari mana kalau ini Nabi? Aku lihat ada awan yang selalu menaungi dia kemanapun dia pergi. Begitulah kalau Allah mau bercerita, maka dia katakan, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Masuk Islamlah Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi. Abdullah bin Salam, ya. Dalam Al-Quran dikatakan pendeta-pendeta Yahudi itu mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Apakah kau mengenal Muhammad SAW seperti kau mengenal anakmu sendiri? Ketika aku melihat dia datang, semua mereka menyambut dengan Tala'al Badru alaina. Aku mengintip-intip dari balik pohon kurma dan kulihat dia. Aku yakin bahwa dialah Nabi yang terakhir. Aku lebih yakin dia Nabi daripada anak yang di rumahku itu anakku. Kenapa begitu Abdullah bin Salam? Karena dia tanda-tandanya persis seperti yang ada dalam kitabku. Sedangkan anakku yang di rumah itu aku tak yakin boleh jadi istriku berselingkuh dengan lelaki lain. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mutawajjibil karamah, dialah yang dipakaikan dengan mahkota kemuliaan. Jangankan dia, yang menghafal kitab sucinya
maka akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dipakaikan anak-anak kita mahkota dari cahaya. Dengan syarat masukkan mereka ke TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran, penghafal Quran. Insya Allah dapat mahkota dari cahaya. Maka dia dimuliakan mahkota. Yang memakai mahkota hanya raja. Kalau ada yang bukan raja pakai mahkota berarti gila raja. Lebih baik raja gila daripada gila raja. Dan akan dia dipakaikan mahkota. Assalamu alal mutawajji bil karamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah. Wahai umat manusia yang mengharapkan syafaat, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Kalau mengucapkan salam kami sudah tahu, tapi bagaimana kami berselawat? Diajarkannya. Ucapkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada 5 sirat bentuk dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kemudian datang para ulama membuat selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiluna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Ratusan solawat disusun oleh para ulama karena mereka ingin mendapatkan syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Pas dimulai jam 9, sekarang jam 10, 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini membuat kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil barakah dari zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta doa dari Sayyidi Al-Habib Mahmud Bilqais. Barakallahu fikum.